Insomnia mentari pagi, cahayanya hangat menyapa bumi. Saya hadir dengan hati yang berseri, siap berdialektika dengan penuh hormat dan nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan memulai debat saya pada hitungan ketiga. 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya membaca mosi pada hari ini. Dewan ini akan mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan manufaktur yang melakukan otomatisasi terhadap sebagian besar kerjanya. Maka dengan lantang dan jelas, saya setuju akan mosi hari ini. Mosi Dewan ini mengenakan pajak tinggi terhadap perusahaan yang melakukan otomatisasi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya otomatisasi adalah proses penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, robot, atau mesin dengan intervensi manusia yang minim atau sama sekali tidak ada keterkaitan terhadap manusia sama sekali. Dengan konteks industri, otomatisasi sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan biaya produksi, dan meningkatkan akurasi serta kecepatan kerja. Kemudian, pajak adalah iuran wajib yang perlu dibayar oleh rakyat terhadap negara sesuai dengan peraturan undang-undang. Lalu adanya pajak dengan tarif tinggi ini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang dimana tarif tersebut digunakan untuk menggantikan sebagian besar tenaga kerja dengan mesin, robot, atau teknologi otomatis lainnya seperti yang saya sebutkan tadi. Perlu digarisbawahi, adanya pajak dengan tarif tinggi memiliki peran yang sangat penting, yang dimana sebagai bentuk kompensasi terhadap hilangnya kontribusi tenaga kerja di dunia ekonomi, serta sebagian alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan keadilan ekonomi di tengah transformasi digital industri. Lalu kita akan masuk ke dalam beberapa argumen kenapa saya setuju adanya tarif pajak yang tinggi. Yang pertama, otomatisasi dapat menyebabkan kehilangan lapangan kerja massal. Tidak dapat dipungkiri bahwanya ada peralihan tenaga kerja manusia digantikan oleh teknologi, mesin, robot, dan kecerdasan buatan yang sama seperti hal tersebut dapat menghilangkan pekerjaan. Hilangnya lapangan pekerjaan yang justru membuat ekonomi memburuk karena tergantinya secara mendadak dan besar-besaran. Hal ini dapat dibuktikan menurut laporan Oxford Economic 2019. Diperkirakan hingga 20 juta pekerjaan manufaktur di seluruh dunia dapat digantikan oleh robot pada tahun 2030. Maka adanya pajak tinggi memiliki peran tinggi yang dimana dana tersebut akan dialirkan ke program pelatihan ulang pekerja atau perlindungan sosial. Nah, yang kedua, pajak tinggi bisa menjadi bentuk keadilan sosial dan redistribusi ekonomi. Ketika perusahaan menghemat biaya besar karena tidak ada tenaga kerja dan digantikan oleh beberapa teknologi, maka otomatis perusahaan tidak akan memberikan gaji atau tunjangan kepada manusia, yang artinya perusahaan memiliki kenaikan keuntungan yang sangat drastis, ya dimana keuntungan gratis itu tidak memiliki kontribusi yang adil ke sistem sosial. Dan ini juga tidak hanya omongan semata-mata saja, tapi bisa dapat dibuktikan oleh data. McKinsey 2020 menyebutkan bahwa otomatisasi bisa meningkatkan margin keuntungan perusahaan hingga 5-10% tanpa pajak yang setara. Kesenjangan antara perusahaan besar dan pekerja biasa semakin melebar. Maka dari itu, pajak tinggi terhadap otomatisasi dapat digunakan untuk mendanai jaminan pendidikan, kesehatan, atau subsidi bagi para pekerja-pekerja yang kehilangan pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, mendorong perusahaan agar tidak sembarangan mengotomatisasi demi efisiensi semata. Adanya pajak yang dengan tarif tinggi memiliki atau berfungsi sebagai alat kontrol, yang dimana alat kontrol agar perusahaan lebih selektif dan bertanggung jawab dalam otomatisasi, bukan hanya demi efisiensi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan kepada dampak sosial nantinya. Artinya, pajak tinggi otomatisasi otomatisasi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan dikaji dahulu manfaat dan kerugiannya terhadap masyarakat sekitar. Yang keempat, pajak tinggi menjadi instrumen untuk memperlambat ketimpangan ekonomi akibat otomatisasi. Otomatisasi besar-besaran akan mempercepat ketimpangan ekonomi, yang dimana sang pelaku atau pemilik modal seperti pemilik teknologi atau robot akan memiliki keuntungan yang lebih besar dan itu sangat berjauhan atau memiliki ketimpangan pada pekerja. Tanpa pengaturan pajak yang tinggi, kekayaan akan terkonsentrasi pada kelompok elit. Maka saya ulangkan lagi, tanpa pengaturan pajak tinggi, kekayaan akan terkonsentrasi pada kelompok elit. Maka menurut Organization for Economic Cooperation and Development 2021 melaporkan bahwa otomatisasi memperbesar kesenjangan pendapatan pada kelompok 10% terkaya akan memperoleh hampir 50% dari total kekayaan di dunia. Dan otomatisasi akan memperparah tren ini karena keuntungan produktivitas tidak lagi mengalir ke tenaga kerja.
Maka saya tegaskan kembali bahwa saya setuju adanya pajak tinggi terhadap otomatisasi dalam perusahaan. Karena adanya pajak tinggi memiliki peran fungsi penting dalam fungsi anggaran, fungsi redistribusi, fungsi pengatur, dan juga fungsi stabilisasi. Yang pertama, dalam fungsi anggaran akan menambah penerimaan negara untuk menghadapi distorsi ekonomi akibat otomatisasi. Dan yang kedua, fungsi redistribusi akan mengurangi kesenjangan antara sang pelaku yang memiliki robot atau teknologi atau penciptanya terhadap tenaga kerja. Dan yang ketiga, fungsi pengatur mengendalikan laju otomatisasi yang tidak etis atau sembarangan, tidak hanya dilakukan efisiensi semata-mata saja seperti yang saya sebutkan dalam argumen sebelumnya. Lalu yang keempat, fungsi stabilisasi, menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di tengah disrupsi teknologi secara besar-besaran. Akhir tidak kalah penting, otomasi sah-sah saja dan dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Tidak ada penolakan terhadap teknologi, tapi dengan adanya tarif pajak yang tinggi, ini sebagai alat kontrol agar tidak adanya ketimpangan-ketimpangan seperti yang saya sebutkan dalam argumen saya dan beberapa kerugian yang lainnya. Maka bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Akhir perdebatan telah datang, menang kalah urusan nanti. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktunya. Sekian dari saya, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Udah.